Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kajian serial malam yang akan dibawakan oleh Akh Mahmud Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmat, karunia, serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, serta nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana jika kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang begitu banyak, ada dua nikmat yang paling besar dan yang paling mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dengan dua nikmat ini, kita akan selamat dan bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan setiap umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini bukan sekedar untuk menciptakan saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini memiliki tujuan, memiliki misi, memiliki tugas yang begitu besar dan mulia, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini merupakan inti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah, supaya mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan inti dakwah dari para rasul dan para anbiya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana mereka menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di kehidupan yang nyata di dunia ini, masih banyak dari sebagian manusia yang mana mereka masih menyembah selain Allah. Mereka menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kuburan, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan bentuk dari kesyirikan, yang mana dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Dan pelakunya, jika ia meninggal dunia dan masih dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ia kelak adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali ke definisi ibadah tadi.
Apakah ibadah ini hanya mencakup ibadah sholat, zakat, puasa, haji, tilawatul Quran, birrul walidain? Apakah ibadah hanya mencakup ini saja? Apa ada definisi yang lebih luas dari ibadah itu tersendiri? Maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kami akan menyampaikan definisi ibadah secara luas, yang mana ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini definisi yang sangat indah sekali, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Perlu kita garis bawah di sini, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ini merupakan ibadah. Kita misalnya kita tidur siang, kita niatkan ketika kita tidur siang, kita niatkan supaya di malam hari kita dapat membaca Al-Quran tanpa ada rasa kantuk. Kita niatkan supaya bisa mendirikan qiyamul lail, bisa melakukan sholat tahajud. Maka tidur siang kita saat itu bernilai ibadah di sisi Allah. Contoh lain adalah mandi. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, ketika kita mandi, kita niatkan supaya orang lain tidak terganggu dengan bau badan kita, supaya kita khusyuk di dalam ibadah. Maka mandi kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Contoh lain adalah suami yang menafkahi istrinya, mendidik anaknya, membimbing keluarganya. Ini merupakan ibadah pula. Para jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ibadah memiliki syarat-syarat tertentu. Ada 2 syarat yang mana ketika seorang hamba melakukan ibadah harus terpenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas melakukan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuknya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah ini bukan dibuat-buat oleh manusia biasa. Istilah orang Jawa, ibadah kuwi ora sak karepe dhewe. Nah, ini istilah orang Jawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang kami tidak melakukannya, maka amalan tersebut tertolak, alias tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menghadirkan 3 pilar atau 3 perkara di dalam kehidupannya, dan yang lebih penting ketika ia dalam ibadah. Jika di dalam diri seorang muslim sudah mempunyai 3 sifat ini, maka ia akan merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Ia akan merasakan kekhusyuan di dalam ibadahnya. Ia akan merasakan manisnya iman. 3 pilar ini atau perkara ini adalah, yang pertama al-hub, cinta kepada Allah. Jika kita sudah mencintai Allah dengan cinta yang benar, maka kita akan merasakan betapa lezatnya ibadah tersebut. Yang kedua adalah roja, berharap kepada Allah, berharap semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah al-khauf, takut kepada Allah, takut dengan ancamannya, takut dengan neraka dan azab kubur. 3 pilar ini jika sudah dimiliki oleh seorang muslim, maka orang tersebut akan merasakan nikmatnya iman tersebut.
Para jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui pula bahwasanya di dalam ibadah kita harus memaksakan diri kita untuk melakukannya. Jika kita tidak memaksakan diri kita untuk melakukan ibadah tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah tersebut. Jadi harus dipaksakan, harus dipaksa istilah orang Jawa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk bersegera di dalam melakukan suatu amalan, untuk bersegera dalam melakukan suatu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Di ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah para jamaah dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seorang hamba untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Ada perkataan para sahabat, perkataan ini sangat mulia, berfaedah sekali, yaitu perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Apabila kalian berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Dan jika kalian berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqam, dan gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Inilah para jamaah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum kepada seluruh penonton. Semoga Allah pertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.